kali dengan doa. Sudah berdoa? Sudah. Satu orang bisa dalam doa. Saya Ibu. Ya, ikut. Tolong. Mari kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Salam Maria Ibu lihat yang ini kalian ini sudah sangat jenuh dan lapar. Iya Ibu. Bukan semua berdiri dulu, melakukan STG supaya kalian tetap semangat hari ini. Oke? Silakan duduk. Siapa di sini yang pernah mendengar atau membaca cerita? Saya Ibu semuanya. Pernah semua Ibu? Iya. Cerita apa yang kalian dengar atau yang kalian pernah baca? Kelinci dan burung si kancil. Harap tenang. Dari topik pembelajaran kita hari ini, unsur implisit dalam cerita. Sebelum Ibu melanjutkan penjelasan yang berkaitan dengan materi hari ini, Ibu mengajak kalian untuk menonton sebuah video, yaitu video cerita. Sambil kalian menonton video di dalam, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur implisit cerita dalam cerita dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur implisit cerita dalam teks cerita dengan benar. Sudah jelas? Sudah Ibu. Oke, sudah? Sudah Ibu. Sekarang Ibu mau tanya, siapa saja yang terlibat dalam cerita di awal tadi? Dia bisa angkat tangan. Jangan terlalu. Ya, yang terlibat di dalam cerita di dalam ini yaitu burung pipit dan kelinci. Ya, baik anak-anak. Di dalam unsur implisit cerita itu terdapat beberapa bagian yang sangat penting. Yang pertama adalah tema.
tema ini tentang dan tema itu adalah gagasan dari keseluruhan cerita, bisa diambil dari lingkungan sekitar, masalah pendidikan, persahabatan, sejarah, percintaan, dan juga sebagainya. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh di sini adalah pelaku yang menggambarkan peristiwa dalam sebuah cerita. Seperti video yang sudah ditampilkan tadi, tokoh dalam video tadi itu kelinci kecil dan juga bibit. Yang ketiga adalah penokohan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu penokohan dalam cerita? Ya, adik Ego silahkan. Penokohan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Tidak bisa diperbolehkan. Penokohan adalah atau karakter dari peran dalam Penokohan adalah teknik atau cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita atau bisa disebut dengan latar. Yang berikut latar. Siapa yang di sini bisa menjelaskan apa dimaksud dengan latar dalam cerita? Saya, Bu. Ya, Utik silakan. Tempat kejadian, Ibu. Jadi latar itu berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana terjadi dalam cerita. Di dalam video tadi, siapa yang bisa menjelaskan di mana latar, maksudnya latar tempatnya, suasananya, dan juga waktu dari cerita tersebut? Latar tempatnya di kebun sayur. Kebun sayur, yang lain? Kebun yang pada siang hari. Pada siang hari. Oke. Dengar ke sini. Jadi latar tempatnya tadi yaitu di kebun Padusta, yaitu di hutan. Latar waktunya saat terjadi wabah penyakit di hutan. Sedangkan latar suasananya yaitu tegang, sedih. Sudah mengerti? Yang berikut adalah alur. Dalam unsur inti cerita itu ada alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Di dalam alur ini juga terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu adalah alur maju. Alur maju di sini yaitu alur maju bergerak secara kronologis dari awal, tengah, hingga akhir tanpa lagi kembali ke masa lalu. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur menceritakan masa lalu terlebih dahulu sebelum berlanjut masa kini atau masa depan. Yang ketiga adalah alur campur. Alur campuran ini yaitu mengombinasikan atau gabungan dari alur maju dan juga alur mundur. Yang ketujuh adalah amanat. Amanat dalam cerita itu adalah pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis pada pembaca. Amanat ini bisa berupa nasihat, nilai-nilai kehidupan, atau kritik sosial yang dapat diambil dalam cerita. Sekarang kita sudah menjelaskan materi. Siapa di sini yang belum paham berkaitan dengan materi hari ini? Paham, Ibu. Waktu selanjutnya Ibu akan memberikan membagikan LKPD untuk dikerjakan. Ya, Ibu. Kalian nanti dibagi menjadi dalam 4 kelompok. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, dengar ke sini dulu supaya dalam pengerjaan nanti tidak sulit ya. Ya, Ibu. Yang pertama di situ ada cerita toh. Ya, Ibu.
ada cerita, diskusikan soal Alibaba ini dalam kelompok masing-masing. Pertama, kalian harus membaca dulu ceritanya. Yang kedua, tulislah jawaban pada kolom yang sudah tersedia. Coba lihat di belakang di situ. Setelah kalian membaca ceritanya, di sini jawabannya, pertanyaannya di bagian sini, sedangkan jawabannya berisi dari sebelah bagian pertanyaan. Sudah, dan untuk kelompok satunya menjawab nomor 1, kelompok 2-nya menjawab nomor 2, kelompok 3 menjawab nomor 3, dan kelompok 4 menjawab nomor 4. Sudah jelas? Ya, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Saya minta kelompok 1 mempresentasikan. Lalu menyusul di kelompok lain nanti. Pertanyaan yang pertama itu, apakah isi cerita di atas? Jawabannya tentang seorang anak kelinci yang melanggar aturan saat terjadi wabah penyakit influenza. Kelompok 2. Pertanyaannya, siapa tokoh dalam cerita di atas dan bagaimana sudah tokoh itu? Kelima, Selanjutnya kelompok 3. kapan cerita tersebut berlangsung? Pada siang hari dan pada sore hari. Pada wabah penyakit yang sedang menyebar di seluruh tempat. Kami dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa pesan dari cerita di atas? Yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua, tidak mengambil milik orang lain tanpa izin. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan. Mari kita beri aplaus. Baik, saya akan menegaskan kembali jawaban kalian. Isi cerita di atas yaitu tentang seorang anak kelinci yang melanggar aturan saat terjadi wabah penyakit di hutan. Lalu, siapa saja tokoh dalam cerita di atas dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Ada yang masih ingat tokoh dalam ceritanya? Kelinci kecil dan burung pipit. Dari kedua tokoh ini memiliki sifat yang berbeda. Kalau kelinci itu dia memiliki sifat keras kepala, ceroboh, dan tidak mematuhi aturan. Sedangkan burung pipit orangnya sabar dan bijaksana. Lalu kapan cerita tersebut berlangsung? Yang masih ingat? Pada siang hari dan sore hari. Dan juga pada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Ada yang masih ingat dari pesan cerita ini? Ada, Ibu. Jangan mengambil milik orang lain. Apalagi Orang lain, nasihat orang
mendengar nasihat orang tua. Oke, materi kita sampai di sini. Sebelumnya, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Jadi, unsur-unsur implisit dalam cerita itu yaitu ada tema, ada tokoh, ada penemuan, ada latar, dan juga alur serta amanat. Ketika di dalam unsur implisit cerita dalam sebuah cerita itu tidak ada, maka dalam cerita itu sangat tidak menarik, membuat kita jenuh. Benar toh? Ya. Dari pembelajaran kita sampai hari ini, sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita dalam doa.